kita mulai. Bagaimana perasaan Pak Koirul saat akan saya melakukan supervisi ini? Senang karena dapat kesempatan bisa bekerjasama dengan rekan kerja. Apa yang ingin Pak Koirul kembangkan dalam supervisi kali ini? Nah, itu baik dari peserta didik maupun dari Pak Koirul sendiri. Jadi ada dua ini, dari peserta didik dan dari gurunya. Seperti apa, Pak? Kalau dari peserta didiknya ingin mencapai tujuan pembelajaran yang saya nanti akan sampaikan. Terus dari saya pribadi ingin mengembangkan kompetensi tentang diri saya. Oke, bagus Pak. Untuk itu apa tujuan pembelajaran hari ini, Pak Koirul? Tujuannya kita nanti akan belajar tentang perubahan benda. Oke, baik Pak. Dalam hal ini, apakah ada area pengembangan yang hendak dicapai, Pak? Saya akan memperdalam tentang keterampilannya dalam membuat peta konsep dan kartu berpasangan dalam perubahan wujud benda. Oke, baik Pak. Untuk mencapai hal tersebut, apa strategi yang perlu disiapkan? Strateginya yaitu mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSP dan berdiferensiasi dalam belajar, menggunakan kelompok yang heterogen, media video pembelajaran, PPT atau PowerPoint, dan alat peraga yang lainnya. Oke, bagus sekali Pak. Jadi ada beberapa yang perlu disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Sebelumnya apakah Pak Koirul sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensi dan KSE? Pernah. Oke, berarti sedikit banyak Pak Koirul sudah mengerti dan mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensi dan KSE, Pak Koirul. Nah, oke. Baiklah Pak Koirul, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi kelas. Semoga supervisi kali ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Ada yang sehat? Sama. Alhamdulillah sehat semua. Ada yang berangkat hari ini? Berangkat siapa? Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa apa ya? Jika berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Oke, terima kasih Mereka. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan dulu. Oke, semuanya. Kita Indonesia Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dipandu ibuku. Nah, silakan kembali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada yang tahu nggak anak-anak tentang perubahan wujud benda? Belum. Ada yang belum tahu juga. Kalau saya belum tahu. Ya. Oke, perubahan wujud benda itu apa sih? Coba kita lihat dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda ini ya.
tujuan hari ini belajarnya kita akan perubahan wujud benda, menjelaskan tentang materi, tentang wujud benda, terus perubahan wujud benda itu apa aja, dari apa menjadi apa, itu ada dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalnya saat anak-anak beli es krim, nah kalau es krim diamkan lama-kelamaan akan menjadi gimana? Mencair. Kenapa kok bisa mencair? Karena matahari. Nah itu termasuk perubahan wujud Karena mencair. perubahan wujud benda ya. Oke. Nah kita hari ini kita akan belajar tentang itu perubahan wujud benda. Apa yang kita akan belajar hari ini? Tentang wujud zat atau perubahannya. Nah wujud zat itu materi ada berapa itu? Ada apa aja? Air, gas. Ya. Nah kalau lihat materi ada dua, massa dan volume. Nah jadi perubahan wujud benda itu ada berapa? Ada 6. Apa aja coba? Membangun air, rumpah, menyuling, mengikat, menggul. Ya itu perubahan wujud benda. Ada yang tahu nggak kalau membeku itu perubahan wujud benda dari apa menjadi apa? Cair Apa? Dulu siapa? Air terpadat. Cair menjadi padat, membeku. Oke, kalau mencair coba Mas Andi. Padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Kalau menguap coba. Coba. Gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Salah atau benar? Salah. Dari apa harusnya? Cair menjadi Cair menjadi gas. gas. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dari materi. Coba dibaca dulu Mas Faiz. Ini. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Oh, jadi zat atau materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruang. Contohnya apa ini? Contohnya udara yang ditiup nang balon. Nanti kan iso menyemplung nang balon, tadi balon yang biasa ini itu sudah dilewati. Nah, karena ada massa atau zat tadi yang dilebokkan nang jero balon. Ciri-ciri zat coba dibaca. Mas Bagas, bacakan Mas Bagas. Ciri zat atau materi. Materi memiliki massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Contohnya ini, jumlah sendok zat dalam 1 sendok gula lebih sedikit dari 2 sendok gula. Nah ini massa ini luwih sedikit timbang sing 2 sendok. Itu namanya massa. Nah untuk mengukur massa suatu benda itu digunakan apa ini namanya? Timbangan. Jadi alat untuk mengukur kemarin itu atau untuk mengukur benda itu namanya timbangan. Nah, timbangan itu biasanya berapa timbang? Berapa? Kg atau kilogram? Ya. Nah, manakah kantong gula yang masanya lebih besar, B A atau B? Kenapa kok B? Yang Nah, kalau materi apa? Coba Mas Moko dibacakan apa materi? Volume. Volume adalah ukuran yang menunjukkan banyak zat menempati suatu benda. Ruang. Volume itu ukuran yang menunjukkan banyak zat menempati suatu benda atau ruang. Biasanya ada di apa ini? Di botol-botol atau di dalam kaleng-kaleng. Nah, biasanya kan itu kalau kamu beli minuman itu ada apanya itu namanya? Ada volume loh? Berapa milimeter atau 600 ml, 1000 ml itu kan ada kan? Nah itu namanya volume. Volume itu
setiap botol berisi air dengan volume yang berbeda-beda. Misalnya ini ada yang 2 liter, ada yang 600 ml, ada yang 100 ml dan seterusnya. Itu namanya volume. Volume biasanya dinamakan dalam liter, mililiter atau sentiliter. Sentimeter kubik, nah biasanya begini. Cara mengukur volume benda padat. Nah, caranya ini dilihat di sini. Ini bendanya dimasukkan, dalam sini ada airnya, berapa airnya di sini ada kelihatan. Berapa 150 atau 100 ml. Hubungan massa dan volume. Nah, kalau volume itu yang V ya. Volume itu ini 1500 ml, kalau masanya 1500 gram. Bedanya kalau yang massa itu gram atau kilogram, kalau yang volume itu dalam bentuk mililiter atau liter. Paham? Nah, jadi semakin besar volume benda, maka massa benda semakin besar. Sedangkan semakin kecil volume benda, maka massa benda juga semakin kecil. Nah, kita akan ke wujud benda. Wow, wujud benda itu apa ya? Benda, ada benda padat, benda air, sama benda gas. Ada yang bisa menyebutkan benda gas itu apa? Ayo, benda gas apa? Gas kentut, ya. Terus kalau benda padat apa? Batu. Terus kalau benda cair oh, air. Terus apa lagi? Lendir, minyak. Itu kan juga benda cair toh. Nah, ini benda padat. Benda padat itu yang penyusun benda padat sangat rapat. Tadi rapat itu benda padat itu rapat. Nah, contohnya itu bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya, massa dan volumenya tetap kalau benda padat. Sedangkan benda cair itu yang penyusun benda cair tidak terlalu rapat, orang rapat-rapat. Nah, bentuk mengikuti wadahnya dan volumenya tetap. Jadi benda cair dimasukkan dalam gelas atau dimasukkan dalam rodong atau panci atau botol, itu akan sesama volumenya, tapi akan mengikuti wadahnya yang dituangkan. Sedangkan benda gas itu contohnya ditiup, balon ditiupkan itu akan membentuk huruf A atau membentuk huruf apa, itu kan sesuai dengan yang di wadahnya. Bentuk mengikuti bentuk ruang dan volumenya tetap. Nah, perubahan wujud benda itu ada karena pemanasan dan pendinginan. Nah, jadi karena benda itu dari benda cair atau menjadi padat itu nanti karena didinginkan atau karena dipanaskan itu nanti bisa berubah. Nah, misalnya ini dari cair menjadi dari padat menjadi gas. Ini apa ini dari padat menjadi gas? Contohnya apa coba dari padat menjadi gas? Contohnya apa? Contohnya padat menjadi gas. Tahu nggak? Batu. Apa? Es batu dari padat menjadi gas loh. Contohnya apa? Nah, itu apa? Ini dari padat menjadi gas namanya apa? Harusnya apa? Harusnya menyublir. Kalau yang dari padat menjadi cair, cair. Nah, yang mencair dan membeku. Nah, contohnya tahu nggak? Kalau mencair dan membeku, contohnya tahu nggak? Coba aja contohnya kalau mencair dan membeku. Es batu itu termasuk apa? Padat menjadi cair itu namanya mencair. Kalau membeku, cair menjadi padat. Kalau menguap, cair gas. Kalau
Ya, paham? Perubahan wujud benda paham? Oke. Nah, ini tentang menguap dan mengembun. Ini contohnya, misalnya air itu dimasak, nanti airnya lama-kelamaan akan hilang karena sedangkan mengembun itu biasanya kalau minum es, nah minum es di gelasnya di luar gelasnya kan biasanya ada kayak tetes-tetesan air toh, namanya mengembun. Wah, ini perubahan wujud dalam proses siklus air. Nah, di sini ada hujan, ada lautan, ada ini. Wah, lihat dulu. Nah, ini tadi namanya transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan. Nah, evaporasi itu penguapan air laut, danau atau sungai dari laut ini menguap airnya naik ke atas. Itu namanya evaporasi. Terus kondensasi itu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Itu namanya kondensasi. Yang di sini yang di awan itu kalau ada awan-awan banyak itu di langit-langit awan-awan yang mendung-mendung itu, nah itu udah kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, sekarang menyublim dan mengkristal. Ada yang pernah lihat kamper atau kapur barus? Punya di rumah? Ya, biasanya gimana itu? Cara pakainya? Oh, kalau mandi, lemari. Gunanya untuk apa? Untuk mengharumkan. Kenapa? Itu caranya gimana cara kerjanya? Diletakkan. Lama-lama bisa hilang di kodol itu semua. Kenapa kok bisa hilang? Karena perubahan wujud. Apa perubahan wujudnya? Padat menjadi gas. Namanya apa? Kenapa kok bisa menghilang dari padat menjadi gas? Kok tahu kamu kalau dari padat menjadi gas kok tahu? Karena ada menghirup apa? Menghirup baunya kan jadi baunya air atau? Nah itu biasanya itu contohnya dari padat menjadi gas. Nah ini mengkristal ini melepaskan kalori dari apa kalau mengkristal itu? Perubahan wujud dari apa? Dari gas menjadi padat. Oke, nah ini sudah selesai materinya. Nanti anak-anak saya lihatkan ini dulu. Jadi anak-anak saya bagi kelompok ya, bagi kelompok 2 kelompok. Yang kelompok pertama nanti anak-anak membuat kartu berpasangan tentang perubahan wujud ini nanti. Misalnya mencair itu apa sih? Di sini tulis mencair dulu, mencair. Di sini ternyata mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi air. Misalnya dulu. Terus kalau yang ini misalnya menyublim. Di sini tulis perubahan dari padat menjadi gas dan sebagainya. Oke, yang kelompok satunya lagi nanti kalian membuat peta konsep tentang perubahan wujud benda. Misalnya seperti ini tadi, ini kan ada padat, gas dan cair. Terus yang ini dari padat menjadi cair namanya apa, dari padat menjadi gas namanya apa, dan sebagainya. Paham? Ya, buatkan sudah dibagi kelompoknya, lalu saya berikan satu yang di sini nanti buat peta konsepnya, yang di sini nanti buat kartu berpasangan ya. Dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Terus ini kalau gini ya, ini jaya pun. Terus di tengah-tengah nanti dipegang konsep, ini padat, gas, air. Kayak lombok ini. Nah, ini gede. Konsep biasa. Konsep biasa. Dari
Ya wis tulis. Gas menjadi Ini itu menyebut ini terus padat menjadi ketulis ini menjadi gas. Ini gue bikinnya di sini sampai 6. 6 berapa ya? aduh elit Mau kristal dong. ada posisi Gas. Tahu. Mau kristal wes, berarti apa sih burung? Yang burung apa? Oh, dari apa menjadi apa? Ayo. Padat menjadi gas menjadi padat menjadi cair menjadi gas wes yang cair menjadi gas menjadi cair wes apa sih burung? Jangan mengembun wis burung mengembun. Mengembun wis. Mencair wis burung mencair. Omnas yang burung berarti. bagus Beku tulis. Pokoknya gambar bunga. Tenan kamu kok oleh kan dua sing ketok dong. Enggak kamu bingung sih kamu. Oh, gitu. Menurut apa yang lo? ada orang uangnya ya uangnya di bawahnya ada aku kayak mana kalau campur melepaskan kalau jadi dia balik jadi jatuh Oke. Ini salah nih yang sudah semua belum? Sudah? Oke, coba kita lihat bersama-sama. Coba dipresentasikan di depan, dibacakan di depan hasil karyanya dari yuk, di kejere Mas Moko, terus Mas Bablas, sing baca mau bacakan. Oh iya, wes Mbak Caca. Sini. Yang lainnya didengarkan, dilihat. Nyanyi sih benar, nah coba dengarkan dulu, dengarkan Mas Bagas. Dibaca. Kan berpasangan ini menceritakan tentang apa? kartu berpasangan Mencair itu apa pasangannya? tes menjadi cair Oh, terus apa lagi? Mengembun. tes menjadi cair Terus apa lagi? mengkristal Kristal. tes menjadi padat Karena dibaca. Terus menguap. cair menjadi gas Ya, terus membeku cair menjadi padat ya. menyublim padat menjadi gas Ya, oke. Beri tepuk tangan buat kelompok satu pertama. Aja. Dulu. ada gajah Oke, kita lihat yang dari kelompok kedua, silakan dipresentasikan ke depan. aduh mau cobain apa ini Boleh disampaikan, boleh yang menjelaskan. Coba. Yang lainnya dengarkan. Duduk.
pakai itu makan guys. Peta. Yo, coba jelaskan makan di. Peta konsep. Peta konsep. Nah, wujud benda ada berapa itu? Wujud benda ada 3 loh, pedat, gas, air ya. Terus perubahan wujudnya apa aja? Mengkristal, terus ya ini kok warnanya kuning nggak kelihatan. Coba tanyakan lagi. Tuh, nggak kelihatan tuh kuning. Nah, besok lagi dibikin warna yang gelap atau yang cerah ya. Kelihatan. Kuning nggak kelihatan ini kuningnya, ya kan? Coba dijelaskan daripada tidak dilihat apa itu namanya. Itu namanya apa namanya? Diam kalau pada tidak cair apa? Mencair, dari cair menjadi gas. Menguap. Mau dari gas menjadi cair? Ya, oke. Nah, beri tepuk tangan dari kelompok satunya. Oke, dari pelajaran hari ini tadi belajar tentang apa aja? Perubahan wujud benda itu ada apa aja tadi? Menguap, mengembun, mengkristal dan lain-lain. Tadi ya, paham atau pelajaran ini tadi? Paham. Oke, karena ini tadi sudah paham, terus nanti untuk PR-nya nanti mengerjakan yang buku paket halaman ketiga ya. Ya. Nanti dikerjakan di rumah. Besok pelajaran untuk besok kita akan pelajaran matematika tentang pecahan. Oke? Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Segala berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna. Oke, gimana perasaan hari ini? Tenang. Ya, oke. Sebelum kita tutup, jangan lupa belajar di rumah ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Pak Irul, Pagi itu. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Khairul atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kemarin saya telah melaksanakan supervisi kelas di kelas 4, kelas Pak Irul, tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Terima kasih atas kerjasamanya, waktunya yang diberikan kepada saya Pak Irul. Ya, sama-sama Bu. Saya sudah hari ini. Terima kasih kami saya dalam kegiatan supervisi ini. Di sini kemarin sudah Pak Irul sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Pak Irul rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensi dan ber-KSE pada rancangan pembelajaran yang telah dibuat Pak? Perasaan saya senang karena mendapatkan ilmu baru, bisa menyusun perancangan pembelajaran dengan modul ajar yang berdiferensiasi dan memuat KSE. Jadi ada ilmu atau pembelajaran yang baru yang diperoleh setelah memasukkan unsur berdiferensi dan ber-KSE. Jadi sejauh ini apakah Pak Khairul sudah mengetahui atau sudah
pernah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE? Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran, Pak? Hambatannya terkadang saat kita melakukan diskusi itu bisa saat mengerjakan tugas anak-anak ada yang sudah selesai mengerjakan terus perang sendiri selesai belum selesai kendalanya di siswa. Jadi kan kemampuan siswa berbeda-beda ya Pak. Jadi ada yang satu kelompok itu sudah selesai mengerjakan dan satu kelompok belum. Nah, yang sudah itu mungkin ramai atau mengganggu teman yang lain. Nah itu berarti kita pengelolaan kelasnya ya Pak, kita bisa mengkondisikan bagaimana siswa yang sudah selesai tadi agar tidak mengganggu kelas yang lain Pak. Menurut Pak Koirul, apakah pembelajaran yang Pak Koirul laksanakan kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE, apakah sudah berhasil, apakah cukup puas dengan yang dilakukan Pak Koirul? Menurut saya sudah ada perkembangan dan pembelajaran sudah menarik dengan yang dipelajarkan, antusias juga dengan pelajarannya, bersemangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi sudah selama ini sudah tadi sudah berjalan Pak, sudah baik, sudah anak juga tertarik untuk melakukan pembelajaran ini karena mungkin dari media pembelajaran juga menarik, jadi sudah tertarik untuk mengikuti pembelajaran, tidak membosankan, tidak monoton seperti hanya ceramah seperti itu. Ada kegiatan diskusi, ada juga LKPD, ada juga di LCD juga ya Pak. Selanjutnya Pak, apa hal positif yang sudah Pak Koirul lakukan selama proses pembelajaran? Dengan adanya media pembelajaran, menggunakan YouTube atau menggunakan yang lain-lainnya, media yang lainnya akan anak-anak lebih termotivasi dalam pembelajarannya, bisa menarik perhatian siswa juga dalam mengikuti pelajaran. Jadi intinya pembelajarannya menarik ya Pak. Jadi siswa tadi tidak bosan, tidak monoton, jadi kelas menjadi semakin seru, materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak. Selanjutnya apa yang akan Pak Koirul tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Kan tadi kita sudah tahu seperti itu keadaan siswa dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedepannya seperti apa yang akan Pak Koirul lakukan? Lebih yang untuk besok lagi akan meningkatkan lagi media pembelajarannya atau bahan ajarnya dibuat dengan yang sesuai menarik minat anak-anak dengan banyak video atau dengan permainan-permainan dan yang jelas menggunakan pola berdiferensiasi dan KSE. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya dapat menggunakan media ya Pak, medianya seperti YouTube, PowerPoint, PPT ya. Kita nanti siswa tambah senang, tambah tertarik mengikuti pembelajaran kita, jadi tidak monoton. Baiklah Pak Koirul, percakapan kita sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin Pak Koirul tanyakan dengan adanya sesi kita coaching ini? Terima kasih Pak Koirul atas waktunya. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, berguna pada murid, agar mereka itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi murid itu tidak bosan, tidak monoton, hanya seperti itu saja yang mengajarkan. Untuk saat ini kan kurikulum Merdeka memang menggunakan media-media yang benar-benar berpihak pada murid, benar-benar untuk mereka itu agar dapat berkembang mengapresiasi apa yang ada pada mereka untuk dapat lebih baik lagi. Demikian Pak Koirul percakapan hari ini. Kita kemarin sudah melakukan pra-observasi, saya melakukan observasi di kelas Pak Koirul, sudah pembelajaran sudah bagus, sudah menarik, siswa juga sudah
antusias mengikuti pelajaran, dan hari ini kita melakukan observasi. Terima kasih waktunya, maaf mengganggu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Demikian Pak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dia, terima kasih sudah membimbing dan sudah ada waktu dan sarannya. Terima kasih Pak, sama-sama.